Boleh diterima. Keyakinan kelas itu kita buat untuk agar kalian dan ibu bisa meningkatkan kedisiplinan. Maksudnya dari mana? Jika kalian nanti melakukan kesalahan, kita akan kembali lagi melihat keyakinan kelas apa yang kita buat. Misalnya nanti kita pakai kelas, misalnya memberi kawan. Saling menyayangi
dalam modul 1.4 itu di Guru Penggerak saya akan mengadakan sosialisasi mengenai budaya positif. Jadi dari itu saya minta izin kepada Ibu sebagai pimpinan saya untuk mengadakan sosialisasi kepada rekan-rekan sejawat kita. Insya Allah nanti siang. Rencananya nanti siang ya? Ya. Jadi apa yang perlu saya siapkan? Nanti Ibu konfirmasi dengan rekan sejawat aja. Maksudnya kita sebentar lagi saya sebagai calon guru penggerak akan mengadakan sosialisasinya. Oke, baik. Bisa kita nanti informasikan melalui grup saja ya. Oke, terima kasih Bu untuk waktunya. Sama-sama. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah karena hari ini kita masih akan merasakan nikmatnya Islam pada siang hari ini. Salawat dan salam sama-sama kita persembahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat. Yang saya hormati. Menggapai bintang, tangan ke samping, burung menerbang, tangan ke depan, ikan berenang, siap berenang. Putar-putar, tangan diputar, lunggu-lunggu, tangan digulung, ulang melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, Tiga. berdua menjadi dua jari kanan, dua jari Di batang panjang. bergabung bersama menjadi kamera cepet. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung bersama menjadi enam menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, bergabung bersama menjadi dua kelinci. Mempunyai rasa hormat kepada orang lain dengan kita berpihak pada dia. Bagaimana maksudnya berpihak pada murid? Di sini kita sebagai guru tidak boleh lagi memaksa kehendak kita pada dia. Kita tuntun dia bagaimana, pada apa minat dan bakatnya bagaimana, apa yang diinginkan pada dia. Karena setiap individu ibu termasuk kita pribadi, kita tidak suka berpihak bagaimana. Begitu juga anak-anak. Anak ini minat bakatnya mungkin yang kita bilang di sini olahraga. Apa? Tuntun dia bagaimana olahraga. Ada juga anak-anak hobinya membaca. Tuntun bagaimana membaca. Bu, anak-anak saya bukan suka coret-coret. Mungkin nanti ke depan dia akan jadi pelukis. Sekarang dia coret dinding, Bu. Kedepannya seninya itu akan ada nanti muncul dia. Waktu saat dia akan besar, jika kita arahkan masa kecil, nanti seni itu akan keluar, dia akan besar. Mungkin sekarang ya Bu ya, kita lihat negatif. Habis dinding kelas ini kotor, coret-coret. Padahal dia ingin bekerja, ingin mengembangkan seninya itu. Jadi ketika cara berpikir melakukan sesuatu diganti dengan cara yang baru dan berbeda. Seperti saya katakan tadi, perubahan penting yang terjadi dengan hal yang baru dan cara berbeda. Bagaimana maksudnya? Maksudnya gini, kita melakukan hal baru itu, melakukan hal baru itu yang baru dan berbeda. Kalau dulu kita menyampaikan materi saja kepada anak. Nak, buka buku, sudah ada buka buku dia. Catat ya halaman ini. Tapi sekarang kita mulailah berubah. Sampaikan bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tapi kita harus tahu seberapa daya serap anak itu. Tidak hanya sebatas buka buku, salin, selesai. Tapi bagaimana juga buatlah anak-anak itu dapat menyerap ilmu yang kita beri. Terus tuntun dia di mana minat bakatnya. Sejauh ini ada yang bertanya dulu
bagian lain, seninya seni lain di sana. Ya. Iya Bu, sebenarnya anak-anak itu semua sama. Pertama gara-gara lingkungan. Kamu kan biasa anak kecil yang sudah Ya, jamin ya. dan murid biasa kita hadapi ya. Merdeka dalam artian dia belajar tidak terfokus pada misalnya mata pelajaran apa harus dia capai menurut kemampuannya. Iya. Ya kan? Misalnya dia seperti Ibu katakan tadi, dia menurut kepada matematika. Kita suruh dia bahasa Indonesia, nggak bisa ada bahasa Indonesia mengarang. Kalau kita suruh matematika, dia bisa. Jadi cara pun kita mengajari dia, kan ada, kita harus memilah kan? Dia ini menurut ke apa. Itu dalam artian merdeka belajar, ya kan? Mungkin di rumah mamanya tadi ibunya di rumah nggak beri sarapan, tapi dengan listrik ibunya, dengan gaya makeup ibunya mungkin hatinya terbuka untuk belajar. Ya, boleh terserah ibu mau gimana gaya kosnya boleh. Siswa saya tidak bisa dengan bakatnya. Ini ada prinsip berdoa sebelum dan sesudah belajar. Boleh setelah berdoa kita selingi dengan bacaan-bacaan seperti Asmaul Husna, sifat 20 ya, untuk membekalkan hidupnya. Untuk apa? Untuk dia kelak juga. Seperti sekarang kita masa kecil pergi ngaji bisa sifat 20, bisa Asmaul Husna, bisa penerapan sekarang ya. Awak dia mau di Nah, untuk kehidupan Anda, teman Anda boleh membujuknya, boleh merayunya, boleh menghardiknya, dengan apapun boleh, boleh memaksanya, boleh mengancamnya ibu-ibu. Cobalah lakukan kegiatan seperti A dan B secara bergantian. Maksud saya gini, sekarang saya ingin dua orang dari rekan kita ini mempraktekannya. Yang jadi A, memegang sesuatu yang luar biasa di tangannya, yang tidak bisa sangat pribadi kita, sangat penting. Nah, satu orang lagi, cobalah bujuk temannya ini hingga dia dapat isi dalam ini apa. Boleh bujuk, boleh ancam, boleh rayu, terserah. Gimana cara yang ini harus dapat apa isi dalam temannya. Dua orang guru kita yang mau membantu saya, siapa? Ya itu yang mudah-mudahan. Boleh ambil dan dimiliki oleh orang lain. Apapun rayuan, bujuan ataupun ancaman ibu ini jangan berikan. Bu, ibu harus keluar tenaga minta. Terserah. Bagaimana Ibu caranya? mau ancam apa dengan kekerasan ibu harus fisik ya. Kenapa ibu nggak dibuka aja? Nggak usah dibuka, Kalau nggak dibuka nanti rusak kayak gitu. kamu harus tahu sendiri. Dibuka aja bu, Nggak usah. biar kita lihat sama-sama. Nggak bisa. Nggak bisa kan? Coba aja bu sebentar, biar saya lihat apakah barang ini bagus atau enggak. Memang barang ini nggak bisa dikasih tahu. Kenapa nggak bisa dikasih tahu? Memang penting sekali. Kamu harus tahu sendiri. Apa nih yang penting dari barang ini bu? Ya, cobalah kamu debat apa yang ada di tangan saya. Kalau ini. saya tidak lihat, saya nggak bisa menebaknya. Saya nggak mau memberikan kalau kamu nggak mau berusaha. Minta. Boleh bu, saya coba aja, sedikit aja saya melihatnya. Nanti Memang nggak bisa dibuka. tinggal dibuka bu, biar saya lihat sedikit nanti saya Kalau buka. sudah dilihat, memang sudah tahu kamu. Sebentar aja bu, dibukanya nanti biar saya tahu apa ada isi dalam. Boleh juga. Ini saya sudah buka. Buka atasnya aja. Kalau kayak gitu mana bisa bu, saya lihat Ya boleh juga kayak gini bisa juga. nggak bisa itu bu. Itu Oh, kalau nggak itu. ibu buka nanti barangnya ini hancur bu kalau ibu genggam tiap hari. Kalau tiap hari kita nggak kuat. Cuma itu hari ini aja. Kamu coba cari bagaimana apa yang ada di dalam genggaman saya ini. Gak mungkin saya langsung menerobos kalau tanpa ibu kasih izin. Ada. Coba ini satu aja di tangan apa ibu jarinya. Gak bisa bu Dengan kalau keras, satu. lebih keras dari kita. Iya. Bisa ada kita Ambil aja. Gak apa-apa bu, ini dibuka aja bu. Coba usahalah. Nanti tangan ibu sakit lama-lama. Iya
Pancasila. Makanya kayak itu udah luas ya. Ibu, anak-anak kelas 1 itu lebih suka beraktivitas ibu, lebih cepat senangnya kan, lebih cepat kan. Apalagi makanya dibuat masa transisi dari masa SD ke masa TK ke SD, karena memang di TK itu kan ajangnya anak-anak bermain. Saya lihat lebih cepat sekolah saya, maaf ya, lebih cepat penguasaan anak kecil dengan anak besar. Karena anak besar tuh udah masuk lain-lain lagi dia di kepala. Kok anak yang kelas rendah cepat geraknya ya. Progres positif, kita belajar lagi tentang keyakinan kelas. Oke, yang saya ingin tanyakan sekarang, yang ini saya diskusi sekarang, apakah perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas itu? Coba ibu, boleh saya bilang pendapat ibu? Ibu boleh? Ibu ini boleh? Saya ingin berdengar suaranya lebih muda sekali-kali ya. Kalau ibu ini sudah ini aktif nih ibu, ibu saya aktif ya. Ucap bu. Oke bu. Kalau peraturan sama-sama apa? Peraturan? Sama-sama kita buat. Sama-sama Tapi kita kalau buat. keyakinan kan satu orang. Seorang buat. Oke, good. Saya terima jawabannya. Boleh ibu? Ibu boleh berpendapat? Peraturan yang telah diterapkan. Ya. Dan keyakinan kelas antara guru dengan siswa. Guru dengan siswa. Oke, good. Boleh ibu yang ini boleh? Sama. Oke. Semua kayak itu betul bu. Saya nggak akan tolak jawaban itu, memang ya peraturan itu atasan yang buat untuk yang bawahan, guru buat untuk siswa, siswa menjalankannya. Kalau keyakinan, semua anggota yang ada pada ruang lingkup membuatnya dan menjalankan bersama. Ya, sekarang keyakinan yang kita buat di kelas. Sebelum mulai pembelajaran, kita harus buat dulu keyakinan kelas kita apa hari ini. Ya, apa keyakinan kelas yang kita buat? Bu, sedikit keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas. Sama. Sama kan? Gini bu, kita buat gimana bu? Kalau keyakinan sama dengan kesepakatan kelas. Kalau peraturan sama dengan tata tertib itu. Gimana? Kalau keyakinan dan kesepakatan itu dibuat oleh semua komponen yang ada pada ruangan itu, maksudnya Iya. kelas, buatnya dengan siswa. Kalau peraturan, gurunya yang buat. Tidak boleh buang sampah, tidak boleh terlambat. Ya, kalau keyakinan, nah ini sekarang kalian, bagaimana apa itu keyakinan? Oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ada di situ itulah bunyi-bunyi dari profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu udah belajar tepuk 5? Tepuk P5? Belum. Belum? Mau dengar. Oh, iya. Mau dengar nonton. Tepuk P5. Proyek penguatan profil Pancasila. P5. Yes, luar biasa. Belum? Oke, banyak kok revisinya di video, boleh nonton. Kita ulang sekali lagi ya. Tepuk P5. Proyek penguatan profil Pancasila. P5. Yes, luar biasa. Kalau saya belum terapkan karena saya masih kelas 1. Jangankan Pancasila. Makanya kayak itu udah luas ya. Ibu, anak-anak kelas 1 itu lebih suka beraktivitas ibu, lebih cepat senangnya kan, lebih cepat kan. Apalagi makanya dibuat masa transisi dari masa SD ke masa TK ke SD, karena memang di TK itu kan ajangnya anak-anak bermain. Saya lihat lebih cepat sekolah saya, maaf ya, lebih cepat penguasaan anak kecil dengan anak besar. Karena anak besar tuh udah masuk lain-lain lagi dia di kepala. Kok
anak yang kelas rendah cepat geraknya ya. Progres positif, kita belajar lagi tentang keyakinan kelas. Oke, yang saya ingin tanyakan sekarang, yang ini saya diskusi sekarang, apakah perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas itu? Coba Ibu, boleh saya bilang pendapat Ibu? Ibu boleh? Ibu ini boleh, saya ingin berdengar suaranya lebih muda sekali-kali ya. Kalau Ibu ini sudah ini aktif nih Ibu, Ibu saya aktif ya. Ucap Bu. Oke Bu. Kalau peraturan sama-sama apa? Peraturan? Sama-sama kita buat. Sama-sama Tapi kita kalau buat. keyakinan kan satu orang. Seorang buat, oke, good. Saya terima jawabannya. Boleh Ibu? Ibu boleh berpendapat? Peraturan yang telah diterapkan Ya. dan keyakinan kelas antara guru dengan siswa. Guru dengan siswa, oke, good. Boleh Ibu yang ini boleh? Sama, oke. Semua ya. Itu betul Bu. Saya nggak akan tolak jawaban itu, memang ya peraturan itu atasan yang buat untuk yang bawahan, guru buat untuk siswa, siswa menjalankannya. Kalau keyakinan, semua anggota yang ada pada ruang lingkup membuatnya dan menjalankan bersama. Ya, sekarang keyakinan yang kita buat di kelas. Sebelum mulai pembelajaran, kita harus buat dulu keyakinan kelas kita apa hari ini. Ya, apa keyakinan kelas yang kita buat? Bu, sedikit keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas. Sama. Sama kan? Gini Bu, kita Kalau buat peraturan, gimana Bu? kalau keyakinan sama dengan kesepakatan kelas. Kalau peraturan sama dengan tata tertib itu. Gimana? Kalau keyakinan dan kesepakatan itu dibuat oleh semua komponen yang ada pada ruangan itu, maksudnya Iya. kelas, buatnya dengan siswa. Kalau peraturan, gurunya yang buat. Tidak boleh buang sampah, tidak boleh terlambat. Ya, kalau keyakinan, nah ini sekarang kita lihat bagaimana apa itu keyakinan. Ibu, permisi sebentar waktunya. Untuk apa Bu dipakai keyakinan kelas? Ya, apa Bu kita pakai keyakinan kelas itu? Untuk anak-anak. Ya, memang kita di sini kita lakukannya untuk anak-anak, kita guru. Gunanya itu bisa spesifik lagi Bu untuk apa? Kita juga untuk anak juga. Boleh, Ibu, boleh saya dengar pendapannya. Untuk apa Bu kita pakai keyakinan kelas? Keyakinan kelas supaya anak tertib dalam menjawab. Oke, good. Ibu? Untuk kenyamanan dalam belajar mengajar. Berarti keyakinan kelas itu kita buat kenyamanan ya, boleh ya, untuk menjalankannya nanti ya. Intinya untuk mendisiplinkan anak-anak. Jangan kita buat peraturan lagi di kelas, karena peraturan itu akan membebankannya. Sedangkan peraturan itu kayak kita, peraturan yang di polisi kita beban pakai helm. Tapi kalau dirasa kita untuk pelajaran sendiri kita nggak akan beban lagi. Keyakinan kita buat untuk mendisiplinkan anak-anak kita yang akan hadir dari hatinya sendiri. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas, jangan memakai kata-kata negatif. Hindari menggunakan kata-kata negatif. Tidak boleh. Jangan. Itu jangan. Pakailah kata-kata positif. Misalnya ajakan. Jangan, peraturannya jangan buang sampah sembarangan. Tapi itu pada peraturan. Kita ganti kalimatnya lebih indah. Gimana Bu? Kalau kita mau keyakinan kelas, itu bagian persen gimana? Buang sampah pada Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan pakai lagi kata-kata negatifnya. Kalau dulu tidak boleh berkelahi. Kalau kita pakai keyakinan kelas, gimana Bu? Kalimatnya? Hindari perkelahian. Hindari perkelahian boleh. Jagalah kerukunan bersama.
saling menghargai. Nah, nanti jika mereka nanti kita melakukan kesalahan, jika nanti anak siswa kita melakukan kesalahan, tanya kembali. Tanya kembali dasar apa keyakinan kelas dia itu apa. Yakini kembali apa dasar dia pertama. Dia melakukan kesalahan, bagaimana cara dia kita menyelesaikan masalahnya. Nah ini contoh keyakinan kelas di SD Negeri Blok Sawah. Ada isinya di situ saling menghargai, Bu, bekerja tanggung jawab. Bu Mayan, maaf dikit ya. Nanti kalau kita tulis apa? Kesepakatan kelas juga. Kesepakatan kelas. Pikir nanti kalau judulnya tetap keyakinan kelas enggak ya? Tetap kesepakatan kelas ya. Ada tepat waktu tepat waktu masuk dan keluar kelas. Enggak, nanti kita ngomongin tidak boleh terlambat, ya. Terus menyimak penjelasan guru, ya, dan sebagainya. Teori motivasi perilaku manusia, ada motivasi yang datangnya dari luar eksternal, ada dari dalam. Contoh dari eksternal, dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contohnya kita misalnya seorang guru lagi menghindari ketidaknyaman karena dimarah dengan kepala sekolah. Itu motivasi dari luar, dari eksternal, daripada kepala sekolah, gara-gara kepala sekolah, bukan dari kita sendiri. Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, misalkan siswanya belajar gara-gara dapat reward, dapat hadiah dari gurunya, itu bukan dari diri pribadinya, ya. Ada lagi sekarang kebutuhan dasar manusia. Realitanya kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap individu memiliki gambar yang berbeda. 5 kebutuhan manusia. Yang pertama cinta kasih sayang, 2 penguasaan, 3 kesenangan, 4 kebebasan, dan bertahan hidup. Dari kelima kebutuhan dasar ini, semua kita sangat membutuhkan kebutuhan ini. Kita butuh cinta dan kasih sayang. Kita butuh kesenangan. Kita butuh untuk bertahan hidup, Ibu. Sejauh ini ada yang ingin bertanya, Ibu? Bu, Masalah profil Pancasila. Ada iya, kan ada 5 profil, ya kan? iya. Jadi waktu kita terapkan dalam pembelajaran, apakah kelima-limanya sekaligus apa minimal 2 profil? Semua itu kan, Bu, punya tahap-tahapannya. Enggak mungkin semua itu kita jalankan sekaligus. Ibu, waktu kita kerja, lihat aja bagaimana perkembangan siswanya. Apa yang dibutuhkan oleh siswa. Kita pribadi guru aja nggak mungkin yang diperintahkan atasan kita itu sekaligus. Ya, nggak kuat kita. Ada efek samping kita akan mikir jadi tidak nyaman. Jadi beban kita. Waktu kepala sekolah ini langsung banyak beban dikasih kita, tapi bertahap aja, Bu. Apalagi dasarnya nih anak-anaknya yang dunianya main. Nggak mungkin semua sekaligus, nggak, ya? Oke, Bu, lihat jawabannya. Saya Ibu. Bu, boleh? Kelas saya kan hari Sabtu ya. Ya. Jadi hari Sabtu ada 5 jam P5. 7 kan? 7 jam P5 hari Sabtu. Jadi apa yang saya lakukan sampai 7 jam segitu? Iya, baik-baik pertanyaannya. Apa yang kita lakukan? Kembali pada dasar kita seorang guru. Kita tentu mengajari. Dalam P5 itu, Ibu, ada kegiatan-kegiatan. Ibu kelas berapa, Bu? Kelas 4. Saya juga wali kelas 4. Saya telah menyuruh siswa saya, kami mengambil dari bahan-bahan sederhana itu bahan bekas dari pipet minuman kita minum. Kami jadikan proyek. Kita buat bunga, kita bentuk. Dan Bu, kayak beli, Bu? Enggak ada belinya. Cari barang bekas, ambil.
kan kalian bingung, kan? Ambil buat bentuk bunga. Ibu kan punya HP Android, boleh ibu buka aja. Pembelajaran P5 Bunga-bunga dari dari pipet, kelas sedotan. Di situ ada pelajarannya. Misalnya kan sudah, Ya, oke. udah tahap sudah. Nanti kan besok lagi bisa buat ini bisa. Misalnya dari apa tuh daur ulang Bisa, sampah. bisa. Tapi ini kalau saya pribadi ya, siswa saya kan mau dari rumah siap. Tapi saya bukan itu yang saya mau. Tapi saya mau anak siswa saya itu kerja. Ya itu. Boleh nak ya, anak mau di rumah boleh punya mama buat, kakak bantu boleh, ibu terima nak ya. Tapi di sini nak ya, kita kerja sama-sama. Saya yakin Bu ya, kalau sehari itu kalau anak-anak buat di desa, apalagi dia baru-baru pegang kan, nanti kan ini misalkan sedotannya kita rangkai, kita taruh benang, nggak siap sehari Bu. Apalagi anak-anak, ya kan? Kita nggak siap kan? Apalagi nanti kita ada kendala lain kan, nggak siap kan? Karena pada saat kita jangan kejar materi. Buat anak-anak tuh satu hal yang dikerjakan bisa tercapai. Betul-betul aja Bu, sudah benar-benar bisa dia barangkali bisa. Bu kelas kecil, itulah di kelas kecil tapi itu kita buat. Oke Bu. Bukan, soalnya kan ada bahan buat penting. Ini tugas kita Bu. Apa kan ini balik dengan Mengawasinya. Ibu membuat kesepakatan. Terus ibu kan nggak semua anak kita kan usianya luar biasa di kelas kan, yang agak cari perhatian ibu terus samping. Itu pendekatannya. Yang luar biasa aktifnya itu letakkan di dekat kita. Yang lain itu aman letaknya. Ini yang cewek-cewek yang perempuan aman, yang cowok taruh dekat kita. Ibu, permisi sebentar waktunya. Untuk apa Bu dipakai keyakinan kelas? Ya, apa Bu kita buat keyakinan kelas itu? Untuk anak-anak. Ya, memang kita di sini kita lakukannya untuk anak-anak. Kita dulu. Gunanya itu bisa spesifik lagi Bu untuk apa? Kita juga Boleh, Ibu, boleh saya dengar pendapatnya. Untuk apa Bu kita buat keyakinan kelas? Keyakinan kelas supaya anak tertib dalam menjawab. Oke, good. Ibu? Untuk kenyamanan dalam belajar mengajar. Iya. Berarti kenyamanan itu kita buat kenyamanan ya, boleh ya, untuk menjalankannya nanti ya. Intinya untuk mendisiplinkan anak-anak. Jangan kita buat peraturan lagi di kelas, karena peraturan itu akan membebankannya. Sedangkan peraturan itu kayak kita, peraturan yang di polisi kita beban pakai helm. Tapi kalau dia rasa kita untuk pelajaran sendiri kita nggak akan beban lagi. Keyakinan kita buat untuk mendisiplinkan anak-anak kita yang akan hadir dari hatinya sendiri. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas, jangan memakai kata-kata negatif. Hindari menggunakan kata-kata negatif. Tidak boleh. Jangan. Itu jangan. Pakailah kata-kata positif. Misalnya ajakan. Jangan, peraturannya jangan buang sampah sembarangan. Tapi itu peraturan. Kita ganti kalimat yang lebih indah. Gimana Bu kalau kita mau keyakinan kelas itu bagian persen gimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan pakai lagi kata-kata negatifnya. Kalau dulu tidak boleh berkelahi. Kalau kita pakai keyakinan kelas gimana Bu kalimatnya? Hindari perkelahian. Hindari perkelahian boleh. Jagalah kerukunan bersama ataupun saling menghargai. Nah, nanti jika mereka nanti kita melakukan kesalahan, jika nanti anak siswa kita melakukan kesalahan, tanya kembali. Tanya kembali dasar apa keyakinan kelas dia itu apa? Yakini kembali apa dasar dia pertama. Dia melakukan kesalahan, bagaimana cara dia kita menyelesaikan masalahnya. Nah ini contoh keyakinan kelas di SD Negeri Blok Sawah. Ada isinya di situ saling menghargai. Bu, Itu,
maaf dikit ya. Nanti kalau kita tulis apa, kesepakatan kelas juga. Kesepakatan kelas. Pikir nanti kalau judulnya tetap keyakinan kelas enggak ya? Tetap kesepakatan kelas ya. Ada tepat waktu. Tepat waktu masuk dan keluar kelas. Enggak mungkin kita ngomong tidak boleh terlambat, ya. Terus menyimak penjelasan guru, ya, dan sebagainya. Teori motivasi perilaku manusia, ada motivasi yang datangnya dari luar eksternal, ada dari dalam. Contoh dari eksternal, dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contohnya kita misalnya seorang guru lagi menghindari ketidaknyaman karena dimarah dengan kepala sekolah. Itu motivasi dari luar, dari eksternal, daripada kepala sekolah, gara-gara kepala sekolah, bukan dari kita sendiri. Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, misalkan siswanya belajar gara-gara dapat reward, dapat hadiah dari gurunya, itu bukan dari diri pribadinya, ya. Ada lagi sekarang kebutuhan dasar manusia. Realitanya kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap individu memiliki gambar yang berbeda. 5 kebutuhan manusia. Yang pertama cinta kasih sayang, 2 penguasaan, 3 kesenangan, 4 kebebasan, dan bertahan hidup. Dari kelima kebutuhan dasar ini, semua kita sangat membutuhkan kebutuhan ini. Kita butuh cinta dan kasih sayang. Kita butuh kesenangan. Kita butuh untuk bertahan hidup, Ibu. Sejauh ini ada yang ingin bertanya, Ibu? Bu, masalah profil Pancasila. Nah, tadi Iya, kan ada 5 profil, ya kan? Iya. Jadi waktu kita terapkan dalam pembelajaran, apakah kelima-limanya sekaligus atau minimal 2 profil? Semua itu kan, Bu, punya tahap-tahapannya. Enggak mungkin semua itu kita jalankan sekaligus. Iya. Ibu, waktu kita kerja, lihat aja bagaimana perkembangan siswanya. Apa yang dibutuhkan dari siswa. Kita pribadi guru aja nggak mungkin yang diperintahkan atasan kita itu sekaligus. Iya. Ya, nggak kuat kita. Ada efek samping kita akan mikir jadi tidak nyaman, jadi beban kita. Waktu kepala sekolah ini langsung banyak beban dikasih kita, tapi bertahap aja, Bu. Iya. Apalagi dasarnya nih anak-anak ini memang dunianya main, nggak mungkin semua sekaligus nggak, ya. Oke, Bu, lihat jawabannya. Saya Ibu, Bu, boleh? Kelas saya kan hari Sabtu ya. Ya. Jadi hari Sabtu ada 5 jam P5. 7 kan? 7 jam P5 hari Sabtu. Jadi apa yang saya lakukan sampai 7 jam segitu? Iya, baik kali pertanyaannya. Apa yang kita lakukan? Kembali pada dasar kita seorang guru. Kita tentu mengajari. Dalam P5 itu, Ibu, ada kegiatan-kegiatan. Ibu kelas berapa, Bu? Kelas 4. Saya juga wali kelas 4. Saya telah menyuruh siswa saya, kami mengambil dari bahan-bahan sederhana itu bahan bekas dari pipet minuman kita minum. Kami jadikan proyek. Kita buat bunga, kita bentuk. Dan Bu, kayak beli, Bu? Enggak ada belinya. Dari barang bekas ambil, kan kalian minum, kan? Ambil, buat bentuk bunga. Ibu kan punya HP Android, boleh. Ibu buka aja pembelajaran P5 dari pipet, sedotan. Di situ ada pelajarannya. Misalnya kan sudah tuh. Ya, oke. Udah tahap sudah. Nanti kan besok lagi siapa ini bisa. Dari daur ulang sampah. Bisa. Tapi ini kalau saya pribadi, ya, siswa saya kan bawa dari rumah siap. Tapi saya bukan itu yang saya mau. Tapi saya mau anak siswa saya itu kerja. Ya, itu. Boleh nak ya, anak bawa dari rumah, boleh punya mama buat, kakak bantu, boleh ibu terima nak ya. Tapi di sini nak ya, kita kerja sama-sama. Saya yakin, Bu, ya, kalau sehari terus kalau anak-anak buat di dasar, apalagi dia baru-baru pegang kan, nanti kan ini misalkan
nggak siap kan? Ya. Apalagi tadi kita ada kendala lain kan, nggak siap kan? Karena pada saat kita jangan kejar materi. Buat anak-anak tuh satu hal yang dikerjakan bisa tercapai. Betul-betul aja Bu, sudah benar-benar bisa dia. Dia barangkali bisa. Bu kelas kecil, itulah di kelas kecil tapi itu kita buat. Oke Bu. Soalnya kan ada bahan buat penting. Ini tugas kita Bu. Apa kan ini boleh hidayah yang Mengawasinya. Ibu membuat kesepakatan. Terus ibu kan nggak semua anak kita kan usianya luar biasa di kan, yang agak-agak cari perhatian ibu terus samping. Itu pendekatannya. Yang luar biasa aktifnya itu letakkan di dekat kita. Nah, yang lain itu aman nampaknya. Ini yang cewek-ceweknya perempuan aman, yang cowok taruh dekat kita. Terus ada lagi budaya positif meliputi apa saja itu ya. Budaya positif menuju profil belajar Pancasila. Seperti saya sekarang ini sedang mengajar di kurikulum Merdeka adanya profil belajar Pancasila, yaitu yang pertama perubahan paradigma stimulus respon, yang kedua konsep disiplin positif, ketiga keyakinan jelas, keempat pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, dan selanjutnya 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Sedikit Ibu yang ingin saya bicarakan 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrolnya kita sebagai penghukum. Yang kedua, kita sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, memposisikan buku ini sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima itu sebagai manajer. Dari kelima posisi ini yang paling baik kita lakukan adalah posisi manajer. Pada dasarnya sebenarnya kita tidak harus menjadikan siswa itu seperti keinginan kita, tetapi kita biarkan dia lahir dengan kodratnya, karena setiap anak itu lahir dengan kodrat alamnya, dan hingga dia besar dia akan tumbuh dengan kodrat zaman. Kita di dalam mengajar, dalam mendidik anak harus menuntun, tidak boleh lagi menuntut. Kalau dulu kita harus, anak kamu harus begini nak, harus seperti keinginan dulunya. Tapi untuk sekarang tidak lagi. Kita biarkan anak-anak itu tumbuh sebagai kodratnya. Istilahkan anak-anak itu adalah benih padi yang ditanam di sawah. Kita ini petani, kita yang merawatnya, menyiramnya. Biarkan padi itu tumbuh dengan sendirinya. Dibiarkan lagi anak-anak itu bagaikan garis-garis samar di kertas. Garis-garis samar itu sudah ada, kita yang memberi penerangannya. Jadi kalau kita ibaratkan tadi padi, jika padi dengan bibit tidak unggul, tapi kita beri pupuk yang maksimal, matahari yang sempurna, dan perawatan yang ekstra, insya Allah padi akan tumbuh dengan sempurna. Begitu juga dengan siswa kita. Perhatian, didikan daripada guru, bimbingan, insya Allah siswa akan menjadi siswa yang berilmu positif. Kita biarkan anak-anak itu tumbuh sebagai kodratnya. Istilahkan anak-anak itu adalah benih padi yang ditanam di sawah. Kita ini petani, kita yang merawatnya. Dibiarkan lagi anak-anak itu bagaikan garis-garis samar di kertas. Garis-garis samar itu sudah ada. Kita, jika ada satu masalah pada siswa, jangan langsung hukum, tapi posisikan diri Anda itu seperti mereka. Karena setiap orang yang melakukan tindakan pasti ada alasannya. Selanjutnya, stabilitaskan identitas. Tanya bagaimana, kenapa penyebab. Dengarkan keluh kesahnya. Selanjutnya, yakini, tanya keyakinan kelas. Kembali pada keyakinan kelas yang kita buat, tanya permasalahan yang dibuat dengan hubungkan dengan keyakinan kelas kita. Dengan kita menyadarkan, maksudku, dengan kita menyadarkan keyakinan kelas, makanya dia akan timbul rasa dari diri sendiri. Karena rasa dari diri sendiri itu yang paling maksimal untuk orang. Jika rasa yang dipaksa, saya yakin semua itu akan terbeban. Seperti kita terpaksa mengajar hari ini, karena ada dalam sesuatu bukan dari diri hati, itu akan jadi beban dari kita. Terus, apa tujuan diterapkan budaya positif di sekolah?
kita, maka lillahi ta'ala senang kita melakukannya, tak beban. Jika ada sesuatu beban, dari awal pagi kita beraktivitas, rasanya susah untuk melakukan sesuatu hal. Kapan pulang. Ya Bu, betul Bu. Nah, ingatnya, kenapa lama sekali waktunya? Betul, karena semuanya itu dari hati. Ada intriknya. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Yang pertama itu, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Ibu-ibu bisa mengambil kertas membagikan kepada siswa. Anak-anak, ini hari kan kita membuat keyakinan kelas. Ibu bagikan kertas. Ini ibu, anak-anak tolong ya, tulis di kertas. Bu, gimana Bu keyakinan kelas? Apa yang kalian mau? Bu, ibu jangan saya nih. Bu, kita Bu kalau udah capek Bu boleh istirahat. Boleh, kita bilang. Keyakinan kelas itu dari siswanya, bukan dari gurunya. Karena kalau dari guru itu peraturan namanya. Berarti Kesepakatan keyakinan sama. Jika nanti anak-anak bermasalah, kembali lagi ke kesepakatan. Misalnya dia kurang disiplin, waktunya molor pergi sekolah. Kembali, abang ingat bang keyakinan kelas kita yang lalu kita buat? Ingat Bu. Keyakinan mana yang mau melanggar Pak? Oh ya Bu ya, nggak boleh Bu ya telat-telat ya. Berarti abang melanggar keyakinan kelas. Jadi selanjutnya bagaimana usaha abang untuk berubah? Selanjutnya Bu, saya janji Bu nggak telat lagi. Oke, terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih untuk waktu Ibu untuk bertemu bersama saya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk saya pribadi dan untuk semua kita yang berada di sini. Saya akhiri dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Maya. Selamat pagi Putri, silakan duduk dulu Putri. Kira-kira Putri tahu nggak apa penyebab ibu panggil kamu ke ruang Yamina? Tahu Bu, mungkin berkaitan dengan tugas? Ya benar. Kamu kemarin masuk kelas kan? Masuk Bu. Tapi saya tidak melakukan tugas. Putri, semua orang itu kan pernah membuat kesalahan. Namun ada alasan kenapa orang itu melakukan kesalahan. Kira-kira kenapa Putri nggak buat tugas nak? Ya Bu, saya ngantuk. Soalnya malamnya saya main TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat jam pelajaran saya ngantuk. Putri masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Bu. Kalau masih ingat, kira-kira yang Putri lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan apa belum? Belum Bu. Keyakinan yang mana belum Putri terapkan itu nak? Selalu bertanggung jawab. Nah, ternyata kamu sekarang Putri udah tahu Putri tahu apa solusi dari permasalahan Putri sekarang? Tahu Bu, saya saya minta maaf karena tidak melakukan tugas. Yang kedua, saya janji bakalan tidur tidak terlalu malam. Yang ketiga, saya berjanji buat tugas dari Ibu. Besok saya kumpulkan. Baiklah Putri, Ibu beri apresiasi karena Putri mau bertanggung jawab dan kamu sekarang boleh istirahat kembali Putri ya. Ya Bu, permisi ya Bu. Ya, assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam. Alif, hari Sabtu kemarin kamu tidak ikut kegiatan ekstra pramuka ya? Ya Bu, maaf soalnya saya ikut ayah saya ke Banda Aceh piknik. Wah, pasti sangat menyenangkan pergi piknik. Ibu Maya juga mau kalau Alif ajak pergi piknik ke Banda Aceh. Namun kira-kira apa yang Alif lakukan itu sudah sesuai dengan peraturan sekolah nak? Tidak Bu, soalnya saya tidak mengikuti ekstra pramuka tanpa izin. Kamu masih ingat nak dengan keyakinan kelas kita? Kira-kira keyakinan kelas apa yang belum Alif terapkan itu nak? Tertib mengikuti kegiatan sekolah Bu. Nah, kira-kira apa yang dapat Alif lakukan agar Alif bisa menerapkan apa yang sudah Alif yakini? Minta izin kepada pembina pramuka Bu. Mungkin ada lain lagi Alif? Saya mengikuti ekstra pramuka dulu, baru saya ikut ajakan saya ke
sudah tahu kan? Sudah paham kita harus mengikuti aturan sekolah. Ya kan? Ya Bu, insyaallah saya lebih tertib lagi. Alhamdulillah Halif, kamu sudah menemukan solusi dari masalah yang kamu hadapi agar kamu dapat mengikuti kegiatan sekolah lagi nanti ke depannya. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Halif. Hati nak ya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Andini, siswa SD Negeri Blok Sawah. Saya sangat senang berdiskusi dengan Bu Maya. Bu Maya memberi solusi permasalahan saya. Terima kasih Bu Maya telah memberi solusi mengenai tugas sekolah yang tidak saya kerjakan. Terima kasih Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif, SD Negeri Blok Sawah. Saya sangat senang berdiskusi dengan Bu Maya. Bu Maya memberi solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Bu Maya telah memberi solusi mengenai mengikuti kegiatan ekstra pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.